Oke, halo semuanya. Jumpa lagi dengan Awan di Pajak Smart ya, live Instagram. Oke, seperti biasa teman-teman. eh, oh ya, bagi teman-teman yang merayakan Hari Raya Waisak, saya ucapkan selamat Hari Raya Waisak. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Oke, apabila teman-teman ada yang mau bertanya, silakan ditanyakan di kolom komentar ya, ditulis di kolom komentar. Saya akan bacakan komentarnya gitu. Oke, seperti biasa saya perlu disclaimer dahulu guys, bahwa seluruh yang saya sampaikan di video ini dan di seluruh Pajak Smart ini adalah pendapat pribadi saya 100% guys. Dan ini bukanlah kajian akademis, tidak dapat dibuktikan kebenarannya, dan belum tentu sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku juga. Jadi mohon koreksinya ya apabila saya ada kesalahan gitu guys. Dan walaupun saya seorang konsultan pajak yang resmi ya, tetapi video ini bukanlah saran profesional konsultan pajak, gitu guys. Teman-teman semua, Anda semua tidak bisa dan tidak boleh menjadikan video ini sebagai satu-satunya pedoman bagi teman-teman untuk melaksanakan kewajiban perpajakan Anda, gitu. Karena kan masing-masing orang punya kasus yang berbeda-beda, gitu ya. Mohon konsultasikan dengan AR atau konsultan pajak Anda masing-masing kalau Anda mau tahu lebih spesifik lagi tentang pajak gitu. Oke. Awan akan tersedia gratis secara langsung di live Instagram Pajak Smart ya, setiap hari Senin jam 8 malam. Oke. Bagi teman-teman yang mau konsultasi khusus bisa hubungi di www.ta2022.com. Oke. Di www.ta2022.com bagi teman-teman yang mau konsultasi khusus. Oke. Saya akan berusaha menjawab buat teman-teman semua. Bapak atau Ibu Barko 89. Malam kok, hasil sewa ruko 500 juta. Dua kali bayar nih, 2020 dan 2021. Bukti potongnya udah sekaligus 50 juta dilapor di SPT 2020. Akibatnya di SPT 2021 nggak lapor dan nggak ada bupot lagi nih. Pembetulan SPT 2021 gimana ya? Eh, nggak masalah sih Pak, kalau Bapak buat bukti potongnya di awal nggak ada masalah. Bapak ini posisinya si OP atau si badan nih, si perusahaan yang memotong atau si orang pribadi nih Pak. Kalau Bapak di perusahaan, Bapak sudah potong di awal nggak apa-apa juga sih, nggak masalah. Kalau Bapak mau pembetulan juga boleh, mau pembetulan, jadi SPT 2020-nya bukti potong itu dicabut, dibatalkan, terus ganti ke bukti potong 2021. Nggak ada masalah sih. Mau tetap di 2020 boleh, mau dipindah bukukan ke 2021 juga boleh. Gitu, Pak. Saya mau membantu Pak Barko. Oke, kemudian dari Ibu Desi Cie 911114. Selamat malam Pak Awan. Mau tanya, untuk angsuran PPh pasal 25 Badan 2022, apakah bisa pakai perhitungan sendiri? Dikarenakan untuk tahun 2022 penjualan merosot daripada tahun sebelumnya. Mohon infonya Pak Awan. Boleh Bu, silakan. Jadi kalau kita sudah yakin di tahun ini, anggaplah sudah 4 bulan kan, sudah 4 bulan berjalan, tiba-tiba kok anjlok ya bisnisnya. Nah, boleh langsung bikin surat ya, mesti bikin surat ya. Mesti bikin surat permohonan pengurangan angsuran PPh 25, dilampirkan dengan perhitungan tersendiri. Nah, Ibu membuat sebuah perhitungan tersendiri proyeksi laba rugi tahun ini. Jadi tahun ini diproyeksi laba ruginya dari 4 bulan ini dikalikan dengan 3 ya, berarti kan setahun. Nah, proyeksi untuk bisnis setahun ke depan adalah sekian, sehingga kalau diurut-urutin, maka akan dapat perhitungan PPh 25 yang segini, yaitu turun angkanya. Oke, bikin surat resmi ada namanya permohonan pengurangan angsuran PPh 25. Minta ke AR-nya Bu, atau konsultan pajaknya ya, diajukan, diminta pengurangan PPh 25. Itu boleh, biasanya diperbolehkan juga kok. Kalau memang betul-betul begitu kenyataannya, bisnisnya turun gitu. Daripada LB kan repot. Gitu, Bu. Boleh, boleh, silakan ya, Bu. Semoga membantu, Bu Desi. Bapak Jika Limas, malam kok hadir? Ya, Pak, ya, Pak. Silakan, Pak. Bapak Alif N. Malam Pak Awan, izin tanya lebih jauh tentang program KPP Mas Awan. Apa yang didapat selain benefit yang tertera di website? Benefitnya apa lagi ya? Benefitnya adalah Bapak akan sukses. Gitu Pak. Bapak akan berhasil kalau sudah benar ya. Akan berhasil mendapatkan tujuan bisnisnya Bapak. Gitu Pak. Semoga membantu Pak Alif. Ibu Liliani Sentosa. Selamat malam Pak Awan. Saya mau tanya Pak, saya ada lupa melaporkan penghasilan saya di SPT 2018, kurang lebih 300 juta. Saya baru sadar nih 2 minggu yang lalu, saya putuskan untuk ikut PPS kebijakan 2. Oke, terputus Bu, terputus chattingnya. Jadi gini Bu Liliani,
Kalau Ibu sudah ikut PPS, maka lupakan mengenai penghasilan. Yang namanya penghasilan yang belum dilaporkan lah, belum dibayar pajaknya lah, belum dipotong lah, semua diampuni, Bu. Semua diampuni. Kalau Ibu ikut PPS, kita ngomonginnya harta. Kita udah nggak ngomongin penghasilan. Oke? Harta apa yang dimaksud? Yaitu harta yang diperoleh di tahun sekian, masih ada di akhir periode, dan belum dilaporkan. Gitu, Bu. Jadi udah nggak ngomong penghasilan. Penghasilan sudah diampuni semua. Kita ngomongnya harta. Ada nggak harta yang belum dilaporkan? Jika ada, maka ikut kebijakan 2 atau kebijakan 1 PPS. Gitu, Bu. Semoga membantu ya, Bu Lili. Kemudian Bapak Deka Ruger, 22. Koawan, pajak atas pemberian uang dari kakak itu termasuk jenis pajak apa? Apakah pajak hadiah, undian, atau pajak penghasilan? Kalau saya sih pajak penghasilan biasa, Pak. Jadi masukkanlah di bagian 1770 tuh di bagian penghasilan lainnya, Pak. Masukkan sebagai penghasilan lainnya, nanti akan diakumulasi sebagai penghasilan biasa, kurangin PTKP, barulah kena tarif biasa. Tarif yang progresif biasa, Pak. Gitu. Semoga membantu ya, Pak. Kemudian Ibu Bella Angelines. Apakah memenuhi syarat untuk mengikuti PPS? Ini yang tadi ya, Bu. Yang mana ya? Jika iya, di skema berapakah? Saya adalah mantan TA. Apakah adik akan dikenakan pajak yang lain selain PPh final 2,5%? Terima kasih atas pencerahannya. Ibu Bella tadi apa ya? Saya belum baca yang sebelumnya, Ibu Bella. Nggak ada kayaknya setting sebelumnya. Sebentar ya. Kayaknya Bu Bella nggak ada setting sebelumnya, Pak. Bu, mohon maaf. Coba setting sebelumnya apa ya? Apakah memenuhi syarat untuk ikut PPS? Jika iya, di skema berapa? Ada setting sebelumnya, Bu, yang ketinggalan saya nggak kebaca. Tadi kayaknya saya cek nggak ada juga. Mungkin Ibu maksudnya itu ada jual properti ya. Ada jual properti, sudah bayar 2,5%. Atas penjualan propertinya sih sudah tidak kena pajak lagi, sudah 2,5%. Tetapi atas perolehan properti ini sebelumnya sudah dipajakin belum? Atau sudah dilapor di SPT belum? Kalau dia belum lapor, maka dia memenuhi syarat PPS. Gitu sih, Bu. Intinya PPS adalah harta yang diperoleh di tahun sekian dan masih ada dan belum dilaporkan. Gitu, Bu Bella. Saya mau membantu ya, Bu Bella. Mungkin boleh diketik lagi, Bu, tadi apa yang ketinggalan. Bapak Barko, OP, Pak. Jadi kalau orang pribadi, nggak ada masalah, Pak. OP kan tadi Bapak bilang ada terima sewa 2 kali transfer kan, beda tahun. Nggak apa-apa, Bapak akui di tahun yang 2020 saja. Karena kan bukti potong sudah ada di 2020. Maka Bapak akui di 2020 saja, nggak masalah. Tapi kan uangnya belum masuk nih. Nah, kalau uangnya belum masuk, Bapak boleh laporkan sebagai piutang namanya, piutang. Gitu. Kan memang betul, masih piutang kan? Begitu Januari kan uang dibayar, ditransfer, maka jadi piutang jadi hilang. Masuklah tabungan. Begitu Pak Barko. Saya mau membantu ya Pak. Ibu Liliani Sentosa. Selama ini semua harta saya laporkan. Tapi nanti PPS yang saya laporkan berdasarkan harta per 31 Desember 2020 kan ya Pak? Betul Bu. Setelah ikut PPS, artinya SPT saya tidak akan diperiksa lagi kan ya Pak? Terima kasih. Betul Bu. Setelah ikut PPS, maka orang tidak akan mungkin lagi diperiksa pajaknya. Tetapi, ada 2 hal yang bisa menyebabkan masalah. Masalah pertama adalah masih ada harta yang belum dilaporkan. Oke, ini tetap tidak akan diperiksa, tetapi kalau ditemukan ada mobil, motor, rumah yang belum dilaporkan, maka ini langsung kena pajak 30% plus denda 2% per bulan. Gitu. Itu masalah pertama. Masalah kedua, kalau Ibu PKP tetapi Ibu ada memungut PPN dan belum dibayarkan ke negara, maka tetap perlu bayar PPN-nya walaupun sudah ikut PPS. Gitu. Kalau PKP ya, kalau non PKP nggak usah pusing. Gitu, Bu. Jadi setelah PPS tidak akan ada proses pemeriksaan, tidak. Tetapi akan ada verifikasi, kemudian kalau ada penemuan harta yang belum dilaporkan akan kena pajak langsung. Gitu sih, Bu. Gitu. Saya mau membantu Bu Liliani. Oke, Bapak Babana 17N. Malam Pak, 2021 pernah dipanggil dan kurang bayar untuk SPT 2019. Sudah pembetulan di Mei 2021. Bisa ikut PPS? Jawabannya bisa, Pak. Rekening sampai 2015 ikut PPS K1, betul, Pak. Jadi rekening sampai dengan 2015 itu saldo akhirnya ikut PPS yang K1. Betul, Pak. Apakah Bapak boleh ikut PPS? Boleh, Pak. Silakan. Semua orang boleh ikut PPS, kecuali yang sedang pemeriksaan pajak. Semoga membantu ya, Pak Bamana. Oke.
Bapak Suryanto 248. Malam Pak Awan, jika punya tanah dan bangun sendiri, gimana Pak untuk hitung pajaknya dan untuk kode setorannya apa ya? Oke, kalau Bapak membangun sendirinya itu lebih dari 200 meter persegi, maka Bapak akan kena yang namanya PPN membangun sendiri ya. PPN membangun sendiri itu pajaknya kalau nggak salah 2% nilainya. 2%, Bapak bayar kode setorannya itu mesti tanya ke konsultan pajak. Saya juga nggak tahu detailnya. Mesti buka lagi PDF-nya, Pak. Ada itunya tuh, ada kode khusus untuk PPN membangun sendiri. Gitu, Pak. Dan apa saja yang dimaksud yang dipajaki? Apakah biaya tukang juga ya? Oke, jadi total Bapak membangun rumah ini nilainya berapa? Oke, mungkin biasanya kan ada rencana anggaran tuh, ada RAB gitu dari kontraktornya. Nah, total untuk membangun rumah ini, nilai inilah yang kena pajak 2% itu. PPN membangun sendiri namanya ya. Oke, semoga membantu Pak Suryanto. Oke, Ibu atau Bapak Ikalik, KPP bisa buat umum atau yang jurusan pajak? Oh, yang program KPP. Bisa, Bu. Siapapun bisa. Siapapun bisa. Bebas saja, bebas. Boleh, siapa saja. Yang penting mau belajar ya. Kalau dari jurusan fisika kan ya lu minimal mesti belajar lagi pajaknya. Gitu. Saya mau membantu ya, Bu. Pak. Ibu Lina Chart. Malam kok, mau tanya, kalau perusahaan badan yang non-PKP sudah 3 tahun nih, tapi omset masih di bawah 4,8 M, apakah masih bisa menggunakan 0,5%? Oke, kalau dia PT, sudah menggunakan 0,5% sejak 2018, maka sudah tidak bisa, Bu. Kan PT 3 tahun nih, PT kan 3 tahun, 2018, 2019, 2020. Oh, 2021 udah nggak bisa. Gitu. Kalau dia CV, itu 4 tahun kan, CV 4 tahun. 2018, 19, 20, 21. Nah, mulai 2022 sudah tidak bisa. Gitu, Bu. Kalau CV kan 4 tahun ya. Gitu. Jadi kalau sudah melewati batasan penggunaan 3 tahun atau 4 tahunnya, walaupun dia punya omset masih di bawah 4,8, maka dia sudah tidak bisa menggunakan 0,5%. Gitu, Bu. Saya mau membantu ya, Bu Lina. Nanti dia tinggal ganti aja pakai metode PPh 2529. Gitu, Bu. Saya mau membantu ya, Bu. Bapak Barko 89. Yang ruko tadi, terima uang sewanya diterima 2 kali. Bukan semua di tahun 2020. Separuh 2021, separuh di 2020. Oke, SPTOP-nya udah total 500 juta. Padahal belum terima 50% sisanya. Nggak apa-apa, Pak. Sudah betul. Jadi, di SPTOP-nya, Bapak akui ada penerimaan penghasilan sewa 500 juta. Oke, tapi di tabungannya di bagian harta kan cuma lapor 250 juta. Oke, Bapak tambahin satu item harta yang namanya piutang. Oke, piutang. Nah, itu tulis tuh piutang di keterangannya. Bapak tulis nih piutang atas sewa 50% belum dibayar gitu, Pak. Nggak masalah, nggak masalah. Sudah betul itu, Pak. Semoga membantu, Pak Burko. Oke. Terus Bapak Babana 17N. Ada asuransi unit link tahun 2019 dan 2020. Lupa dilapor di SPT. Asuransi tersebut dicabut di 2022. Apakah perlu ikut PPS? Jawabannya perlu, Pak. Karena PPS, kondisi yang dilihat adalah kondisi per 31 Desember 2020. Oke? 31 Desember 2020, barang itu masih ada atau tidak. Kalau masih ada, berapa nilainya, itu perlu dilapor di SPT ataupun di PPS. Gitu, Pak. Nggak peduli nih hari ini barang itu masih ada atau sudah tidak ada atau sudah berubah bentuk atau apapun yang terjadi di hari ini itu nggak penting gitu. Waktu 31 Desember 2020 barangnya masih ada, bentuknya apa, nilainya berapa, itulah yang dilapor di SPT ataupun di PPS gitu, Pak. Saya mau membantu Pak Bapana. Ibu Bella Angelins. Malam kawan, saya punya rumah yang dibeli pada tahun 2003. Tapi rumah tersebut sampai sekarang masih memakai nama adik, tidak punya NPP dan tidak ada usaha. Jika rumah tersebut dihibahkan kepada saya melalui notaris, nah ini tadi Ibu Bella ya, apakah rumah itu menjadi objek PPS kalau nggak salah ya? Oke, jawabannya menjadi objek, Bu. Itu menjadi objek PPS. Alasannya apa? Alasannya ada 2. Yang pertama adalah rumah itu belum pernah dilapor di SPT sebelumnya. Ya kan? Di SPT-nya Ibu sudah lapor belum? Di SPT-nya Ibu Bella. Kalau di SPT-nya Ibu Bella belum lapor, maka rumah ini adalah objek PPS, perlu dilapor di PPS, walaupun atas nama orang lain. Oke? Yang alasan kedua adalah hibah itu tidak diterima kalau saudara kandung.
hibah itu hanya boleh dari orang tua ke anak, anak ke orang tua. Gitu. Kalau saudara itu bukan hibah, itu namanya hadiah, dikasih itu. Semoga membantu Bu Bella. Jadi itu objek PPS ya Bu, boleh dilaporkan di PPS. Laporkan ke PPS, laporkanlah sebagai kebijakan 1. Oke, lapor kebijakan 1 menggunakan NJOP 2015. Gitu Bu. Karena walaupun itu atas nama orang lain, tapi itu miliknya kita, miliknya Bu Bella. Maka Ibu yang laporkan sebagai miliknya Ibu pada periode K1. Karena itu diperoleh tahun 2003. Gitu Bu. Semoga membantu Bu Bella. Bapak Barko 89. Dan saya ada harus ikut PPS harta-harta lainnya. Jadi kan bingung, karena 2020 lawan 2021. Oke, jadi 2020-2021 ini Bapak nggak usah lihat lagi yang namanya sewa itu. Bapak cukup lihat sudah dilapor belum harta itu di SPT. Gitu. Sudah dilapor belum harta tabungannya dan piutang tadi itu. Kalau harta dan piutang itu belum dilapor, maka Bapak perlu laporkan sebagai PPS. Tetapi kan mungkin Bapak maksudnya gini, mungkin Bapak baru laporkan yang 2,5 ya, baru laporkan yang 50%, sedangkan yang setengah lagi Bapak nggak laporkan karena Bapak dengan alasan belum terima duitnya gitu ya. Nah, kalau dalam kasus seperti itu, saya rasa boleh diperjuangkan sih Pak. Boleh diperjuangkan supaya itu nggak masuk PPS. Karena toh memang uangnya belum diterima. Gitu. Saya mau membantu Pak Barko. Ibu Yunita CP. Malam, saya punya tabungan dari sebelum 2020, dari hadiah dan lain-lain sejak kecil. Baru punya MPP di 2021, tapi sudah UMKM sejak 2020. Jadi saya harus bagaimana? Oke, langkah pertama adalah lapor SPT 2020, Bu. Lapor SPT 2020, laporkanlah omsetnya Ibu, omset, kemudian laporkan pajaknya, bayar pajaknya, kemudian laporkan hartanya. Oke, nah omset dan harta ini harus cocok dong. Nah, antara omset dan harta harus cocok. Kalau harta ini sudah memenuhi seluruh harta yang Ibu miliki di 2020, maka sudah beres. Tidak usah ke PPS. Gitu. Karena kan saya nggak tahu nih nilai tabungannya berapa. Kalau tabungannya cuma 100 juta, ya nggak usah PPS. Bisa melalui mekanisme UMKM. Gitu, Bu. Saya mau membantu ya, Bu. Tapi kalau nilai hartanya gede, berapa miliar gitu, nah itu mungkin perlu tax planning, perlu ketemu konsultan pajak. Gitu sih, Bu. Saya mau membantu ya, Bu. Bapak Ivan Kurniawan. Pak, saya baca artikel, kalau murni pegawai tidak punya usaha lain, tidak usah ke PPS. Betul, Pak, nggak usah ke PPS. Ya, kecuali Bapak punya harta banyak yang berasal dari entah dari mana gitu. Entah dari saudara lah, atau dari apalah, nah itu boleh ikut PPS. Tapi kalau Bapak seorang karyawan, tidak punya usaha, berarti kan seluruh penghasilan Bapak itu sudah dipotong pajak, ya kan? Dan seluruh harta Bapak, rumah, motor, mobil, semua itu adalah berasal dari harta, berasal dari penghasilan yang sudah dipotong pajak di kantor. Ya kan? Kalau gitu sudah aman, Pak. Tidak usah PPS, nggak perlu. Saya mau membantu Pak Ivan. Bapak Barko 89, thank you banget jawabannya. Terima kasih Pak, sama-sama. Bapak Reglow Suara Store. Sekarang kan sudah bulan Mei. Jika mau buat faktur pajak di masa Januari yang terlewat, bagaimana caranya? Nomor seri faktur pajaknya bulan Januari sudah habis, oke? Caranya adalah Bapak transaksi bulan Januari itu Bapak buatnya sekarang. Oke, buatnya hari ini pakai tanggal-tanggal hari ini. Gitu, Pak. Pakai tanggal hari ini. Nanti ini akan dianggap sebagai faktur pajak terlambat seandainya ditemukan oleh petugas pajak, oke? Dianggap faktur pajak terlambat, Bapak harus bayar denda 1%. Gitu sih, Pak. Nggak masalah, nggak masalah. Tapi faktur itu tidak akan cacat. Itu faktur yang terlambat dibuka saja. Tidak akan cacat, itu faktur pajak biasa. Boleh gitu, Pak. Nggak masalah. Semoga membantu Pak Reglo. Bapak Lucky Child 82. Pak, rekening bank yang bakal diintip pajak, batasnya berapa ya? 1M atau 200 juta? Kalau keluar masuk uang di rekening bagaimana? Oke, jawaban pertama adalah sudah nggak ada batas, Pak. Jadi udah nggak ada batas, oh saya simpan duit kalau di bawah 200 juta bakalan aman, udah nggak ada cerita seperti itu. Kenapa? Karena sekarang itu semua by system, menggunakan komputer. Oke, komputer itu 1 detik bisa berapa miliar baris langsung terekam semuanya. Gitu, per detik udah berapa miliar baris terekam semuanya. Jadi udah nggak perlu yang namanya batasan-batasan berapa ratus juta, udah nggak perlu. Semua data bank kita sudah ada di kantor pajak. Gitu aja mikirnya. Oke. Nah, pertanyaan berikutnya. Kalau keluar masuk uang di rekening bagaimana? Oke, jadi
saat ini mungkin masih sebagian data mutasi bisa terbuka di pajak, sebagian belum bisa dibuka di pajak. Tapi yakinlah Bu, ya Pak, yakinlah ke depannya pajak pasti akan bisa mendapatkan semua data itu. Jadi solusi yang terbaik bagaimana? Yang benar adalah ikut PPS, kemudian 2021 dikorbankan, kemudian mulai sekarang 2022 jadilah orang jujur. Semua mutasi keluar dan masuk dilaporkan dengan baik. Maka Bapak akan aman sejahtera, tidak akan ada khawatir lagi sama sekali dengan pajak, gitu Pak. Semoga membantu Pak Lucky Child. Oke, lanjut Bapak Jika Limas. Stok dagangan akhir tahun masuk ke daftar harta terus, kepotong Pak. Pertanyaannya apa Pak? Mohon maaf. Ibu Bella, malam Awan, saya punya rumah dibeli pada 2003. Tapi rumah tersebut sampai sekarang masih pakai nama adik. Oh, ini Bu Bella yang tadi ya. Nah, jadi Bu Bella, intinya adalah rumah ini sudah dilapor di SPT Ibu atau belum? Atau di SPT-nya adik? Kan belum ya. Kalau ini rumah belum dilapor di SPT-nya Ibu, maka rumah ini adalah objek PPS. Objek PPS yang kebijakan 1, Bu Bella. Kebijakan 1 ya, maka laporan 1 pakai nilai NJOP 2015. Oke. Nilai NJOP 2015 dikalikan 8%. Itulah pajaknya, Bu. Gitu. Walaupun atas nama adik nggak apa-apa. Kita boleh melaporkan harta atas nama orang lain. Karena itu harta memang sesungguhnya milik kita. Gitu, Bu. Semoga membantu, Bu Bella. Bapak Jika Limas, tahun berikutnya, sisa lagi, masukin lagi, atau ditambah, atau gimana, tadi Bapak Limas bertanya mengenai, stok barang dagang akhir tahun masuk ke daftar harta, terus tahun berikutnya sisa lagi, masukin lagi, atau ditambah, atau gimana Oke, jadi cara bikin SPT ya Pak adalah kondisi di 31 Desember. Nah, pada tanggal 31 Desember, di malam harinya, berapakah nilai stok barang yang tersisa di toko? Itulah yang dilaporkan ke SPT Bapak sebagai nilai harta stok barang dagang Pak. Bukan ditambah dengan yang tahun lalu atau dikurangi tahun lalu, bukan. Per kondisi. Per tanggal itu dihitung tuh berapa nilai stok barang kita yang ada di toko. Itulah yang dilaporkan ke SPT atau PPS, Pak. Gitu. Saya mau membantu ya Pak Jika Limas. Oke, Ibu Yunita CP, belum lapor SPT 2020. Hibah atau hadiah masih boleh saya laporkan di SPT 2020 ya? Jadi bukan objek PPS. Oke, kalau Ibu tidak ikut PPS, kemudian Ibu pembetulan SPT, itu boleh. Boleh saja. Mau ikut pembetulan, tetapi tidak PPS, itu boleh ya. Tapi kalau Ibu memilih untuk PPS, maka sudah tidak boleh pembetulan. Gitu, Bu. Jadi silakan dipilih mana yang lebih enak, mana yang lebih menguntungkan, mana yang lebih baik gitu. Jadi Ibu boleh ikut PPS, tapi tidak pembetulan, atau boleh pembetulan, tetapi tidak PPS. Tidak boleh dua-duanya ya. Gitu, Bu. Boleh dipilih saja. Oke, atas hibah yang dari orang tua kandung itu bukanlah objek pajak, bukanlah objek pajak di SPT PPH ya, SPT biasa. Tapi kalau Ibu mau lapor PPS, maka PPS tidak melihat objek hibah atau bukan hibah. PPS itu melihat objek sudah dilapor atau belum dilapor, gitu Bu. Kalau barang itu belum dilapor, maka nggak peduli datang dari mana, itu tetap perlu masuk ke PPS, gitu Bu. Semoga membantu Bu Yunita. Bapak Babana, 17. Ada warisan belum dilapor di SPT, perolehannya 2015. Warisan tersebut sudah masuk SPT orang tua, tapi mau ikut PPS atas saham 2015. Apakah boleh warisan tersebut langsung dilapor di 2022? Menurut saya boleh, Pak. Pertama, ada dua alasan. Alasan pertama adalah harta ini sudah dilapor di SPT orang tua. Jadi sayang dong kalau Bapak bayar PPS lagi, ini harta sudah dilaporkan di SPT orang tua. Oke, yang kedua ini warisan. Warisan kan sebenarnya bukan objek pajak sebenarnya. Jadi kan Bapak jadi mubazir kalau Bapak lapor PPS bayar lagi gitu sayang. Jadi caranya adalah lapor ke SPT 2022. Nah, dibikin bahwa warisan ini terjadi di 2022 gitu, Pak. Itu caranya bikinnya gitu. Karena apa? Sayang kalau ini dilapor di PPS karena ini harta yang sudah dilapor di SPT-nya orang tua. Gitu, Pak. Semoga membantu Pak Bamana. Kemudian Ibu Bella. Yang tadi Ibu Bella ya, apakah memenuhi syarat untuk mengikuti PPS? Memenuhi syarat, Bu. Yang tahun 2003 kan belinya. Jika iya, skema berapa? Skema 1. Karena dibeli di 2015 ke bawah. Oke. Ibu adalah mantan TA. Oke, betul Bu, sudah boleh ikut kebijakan 1. Apakah adik akan dikenakan pajak yang selain PPh final 2,5%? Tidak, Bu. Tidak. Gitu.
Bahkan kalau adik kasih ke ibu pun, coba cek ke notarisnya, harusnya nggak usah bayar juga yang 2,5%. Karena dianggapnya hibah, gitu. Tetapi secara PPS, ini adalah objek PPS. Ini perlu dilapor di PPS di kebijakan 1, gitu ya, Bu. Pakai NJOP 2015 kalikan 8%, gitu. Semoga membantu, Bu Bella. Bapak Suryadi Hambali 2002. Selamat malam, Ko. Ko, istri saya tahun 2018 dapat hibah rumah dari mamahnya dan sudah saya masukkan ke dalam SPT 2018 karena istri saya nggak punya NPWP. Apakah rumah tersebut harus di PPS-kan? Jawabannya tidak perlu, Pak. Tidak perlu. Dengan alasannya apa? Karena sudah dilaporkan di SPT-nya Bapak. Gitu. Karena suami dan istri adalah satu kesatuan dalam pajak. Gitu, Pak. Jadi Bapak sudah betul. Bapak sudah betul, sudah melaporkan harta tersebut, jadi sudah aman, Pak. Gitu. Semoga membantu ya, Pak. Bapak Suryanto 248, terima kasih Pak. Sama-sama Pak. Ibu Susanti Vini, malam Pak Awan. Kalau denda terlambat bayar PPh final yang di dulunya 2% per bulan, maksimalnya berapa tahun? Berapa persen? PPh final. Maksimalnya biasanya 24 bulan, Bu, yaitu 48%. Oke, 48%. Maksimalnya ya, berarti 24 bulan, 2 tahun. Gitu, Bu. Semoga membantu, Bu Susanti Vini. Oke. Bapak Reglo Suara Store. Untuk orang pribadi yang ikut 0,5% semenjak 2016, apakah 2023 wajib pembukuan? Tidak, Pak. Tidak. Untuk orang pribadi, itu kan 7 tahun nih batasannya. 7 tahun itu maksudnya adalah sejak 2018. Oke. Orang pribadi UMKM itu pakai 7 tahun 0,5% sejak 2018, bukan sejak 2016. Oke. Kenapa? Karena peraturan mengenai 7 tahun itu baru dimulai di 2018, gitu, Pak. Jadi 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. Maka di Desember 2024 terakhir dia menggunakan 0,5%. Mulai Januari 2025 dia baru menggunakan metode yang baru. Metode yang baru ini bisa apa? Bisa 2 cara. Bisa pencatatan, bisa pembukuan, Pak. Tidak wajib pembukuan ya. Boleh pencatatan, boleh pembukuan. Kalau pencatatan namanya metode norma. Gitu, Pak. Kalau pembukuan berarti pembukuan biasa. Gitu. Semoga membantu, Pak Reglo. Ibu Susanti Vini, yang dimaksud setara kas apa saja? Apakah cek termasukkah? Oke, yang dimaksud setara kas ya, Bu. 1, uang tunai 011, tabungan 012, terus giro atau cek sama nih 013. Kemudian 014 itu deposito. Kemudian 019 itu setara kas lainnya. Setara kas lainnya itu apa? Kalau saya biasanya bisa menggunakan barang dagang contohnya. Barang dagang tuh nggak ada kodenya, jadi boleh barang dagang. Artinya apa? Barang-barang yang bisa kita setarakan dengan kas. Yang bisa kalau hari ini gue mau cairkan, bisa jadi duit nih barang. Nah, itulah termasuk setara kas. Nah, apakah cek termasuk? Jawabannya termasuk, Bu. Boleh dimasukkan ke kode 013 sih. 013 cek. Ini ceknya cek giro kan maksudnya kan? Gitu, Bu. Boleh, Bu. Boleh termasuk setara kas 013. Atau mau ke uang tunai juga boleh. Semoga membantu, Bu Susanti Vini. Kemudian Bapak Babana 17. Jika ikut PPS 1, apakah wajib pajak akan tetap diperiksa untuk tahun 2016-2020? Jawabannya betul, bisa Pak. Jadi jangan salah nih, kita harus ikut kebijakan 2. Jadi yang wajib itu kebijakan 2, bukan 1 ya. Jangan salah persepsi. Yang harus ikut adalah PPS kebijakan 2. Ini yang wajib supaya tidak diperiksa 2016 ke 2020. Oke, bukan yang 1. Yang 1 itu mah urusan kebetulan ada yang ketinggalan di TA belum dilapor, itu boleh kebijakan 1 itu, Pak. Saya mau membantu Pak Babana. Bapak Reglo, Suara Store. Kalau beli asuransi, kan biasa ada nilai investasi. Jika belum masuk SPT, apakah harus ikut PPS? Jawabannya iya Pak, betul. Dan jumlah yang dilapor sesuai kondisi 31 Desember 2020. Betul Pak, benar. Jadi berapakah nilai investasi per Desember 2020? Itulah yang dilaporkan ke PPS yang kebijakan 2. Gitu Pak Reglo. Semoga membantu Pak. Bapak Johannes Jonarto. Malam Pak Awan, apa benar upload PPN sekarang harus tanggal 15? Betul Pak. Saya udah biasa upload sebagian lagi, gagal upload. Lalu bagaimana ya Pak? Oke, jadi langkah pertama adalah
tanggal 15, yaitu kemarin ya, hari Minggu, itu sudah terupload semua untuk masa bulan April. Oke, kalau Bapak hari ini baru mau upload untuk pajak-pajak di April, maka akan reject, akan gagal. Maka solusinya adalah Bapak buka kembali faktur pajak yang baru. Oke, buka kembali faktur pajak yang baru di tanggal bulan Mei ini. Gitu Pak. Ini nanti seandainya ditemukan di pemeriksaan, maka ini akan dianggap faktur pajak yang terlambat dibuka. Maka akan kena denda 1%. Nggak apa-apa sih Pak. Gitu. Nah, ke depannya Bapak harus upload semua faktur pajak bulan ini maksimal tanggal 15 bulan depan. Oke, semua faktur pajak 1 bulan ini harus diupload sebelum tanggal 15 bulan depan. Gitu, Pak. Saya mau membantu Pak Johannes. Bapak Edi Limartin. Izin tanya ke Awan. Ayah saya udah meninggal di 2020 dan sudah dibuat surat keterangan warisan ke anak-anaknya. Dan masih ada yang masih ada di SPT ayah, tapi saya, apakah NPWP tersebut harus ditutup? Tapi kami masih punya. Apa nih Pak, kepotong. Oke, jadi kalau Bapak ayah meninggal, kemudian sebagian harta sudah diwariskan, sebagian harta belum diwariskan, maka biasanya Pak tidak bisa tutup NPWP. Oke, NPWP hanya bisa ditutup apabila sudah hilang semua hartanya, sudah habis semua. Oke, jadi kalau bisa nih Pak, semua hartanya diwariskan aja semua ke anak-anaknya. Diwariskan semua, kemudian bikinlah SPT terakhirnya si Papa yang mana sudah 0 hartanya. Nah, di SPT yang sudah 0 inilah bisa dihapuskan NPWP tersebut. Gitu. Kemudian, kalau ada harta-harta yang tidak berniat untuk diwariskan, karena mungkin masih ada si mama, ada istrinya, maka istrinya lah yang melanjutkan NPWP si suami. Gitu. Maka si ibu lah yang melanjutkan NPWP-nya si bapak. Gitu, Bu. Pak. Gitu. Saya mau membantu Pak Edi. Kemudian Ibu Bella Angelin. Malam Pak Awan, kalau sekarang buat NPWP untuk melaporkan harta sebuah rumah tahun 2000, apakah bisa ikut PPS? Bisa Bu, bisa. Saya bukan alumni TA. Boleh Bu, boleh. Jadi Ibu boleh ikut, pertama Ibu mesti bikin dulu SPT 2020, kemudian Ibu lapor dulu, Ibu ikut langsung PPS yang kebijakan 1. Oke, PPS kebijakan 1 bayar 8% kalikan NJOP 2015. Gitu. Kalaupun orang tidak ikut alumni TA, maka dia tetap boleh ikut kebijakan 1. Ini sudah berkali-kali ditegaskan oleh DJP melalui websitenya. Gitu, Bu. Silakan boleh ikut kebijakan 1 walaupun sudah TA ataupun belum TA. Gitu, Bu Bella. Semoga membantu ya. Terima kasih kawan, terima kasih Bu. Sama-sama Bu Bella. Ibu Eva S. Kusuma. Malam kok mau tanya. Ibu saya ada harta sampai 31 Desember 2020. Tidak punya NPWP. Apakah boleh ikut PPS di anak saja? Boleh, Bu. Boleh, silahkan. Namun, harta di bank atas nama, maksudnya supaya Ibu tidak perlu buat NPWP. Boleh, Bu. Semua hartanya Mama dilaporkanlah di SPT-nya anak, di SPT-nya Ibu Eva, silahkan saja. Gitu. Walaupun masih namanya Ibu, nggak apa-apa. Jadi PPS itu kita boleh mengakui sebuah harta yang masih atas nama orang lain. Tapi ini milik saya nih. Nah, kita laporkan di PPS. Boleh gitu, Bu. Jadi si ibu nggak usah repot, nggak usah bikin NPWP, laporkanlah semua ke anaknya. Boleh, Bu, nggak masalah. Harta atas nama ibu di bank. Nggak masalah, Bu Eva. Boleh. Langsung laporkan di Bu Eva saja, di anaknya saja. Gitu. Saya mau membantu, Bu. Bapak Edi Limartin. Dan masih ada yang masih ada di SPT ayah, apakah NPWP tersebut harus ditutup? Tapi kami masih punya ibu, gimana ya Pak? Nah, ya tadi ya, jadi harta-harta atas nama ayah atau miliknya ayah, sebagian belum diwariskan. Sekarang tanya ibu, apakah ibu mau meneruskan NPWP-nya si papa? Kalau mau, dia tinggal bawa kartu NPWP-nya ke kantor pajak, bilang, suami saya meninggal, tolong kartu ini diganti nama saya. Gitu. Jadi tidak perlu ditutup terus bikin baru lagi, nggak usah ya. Jadi NPWP yang si suami yang sudah meninggal bawa ke kantor pajak, bilang suami saya meninggal, tolong ganti namanya. Maka nama dan nomor NIK atas NPWP ini akan berubah menjadi nama si istrinya. Tetapi semua histori pajaknya masih akan sama. Gitu Pak. Saya mau membantu ya Pak Edi. Oke. Lanjut Bapak Regios Home. Pak, kalau keuntungan dari penjualan emas atau LM, apakah kena pajak? Jawabannya iya, Pak. Oh, iya. Jadi jual LM itu kan sama seperti kita jual yang lain gitu. Kalau kita punya harta 10, kita jualnya 15, ya 5 ini adalah penghasilan. Ini kan sama seperti barang dagang, sama aja gitu, Pak.
Intinya, semua penjualan apabila harganya naik dibanding harga pembelian, maka itu adalah kena pajak biasa. Gitu, Pak. Semoga membantu Pak Rio Gossom. Kemudian Bapak Babana 17N. Saya punya 2 unit motor, beli 2018. Lupa saya masukkan ke SPT. Kondisi motor sekarang sudah jelek sekali. Boleh ikut PPS dengan harga yang layak menurut kondisi sekarang? Terima kasih. Oke, jadi gini Pak. Untuk PPS yang kebijakan kedua, itu menggunakan harga perolehan. Artinya menggunakan harga beli si motor tersebut. Gitu Pak. Nah, sekarang gimana kalau Bapak tidak punya budget? Menurut saya nih ya, kalau Bapak tidak punya budget, nggak usah lapor, Pak. Suatu hari kalau ketahuan oleh pajak, silakan diambil oleh negara, gitu, Pak. Bercanda ya, tapi ya kalau Bapak berniat baik, ya mending Bapak laporkan sesuai dengan kondisi yang sebenarnya, pakai harga perolehan, bukan pakai harga kondisi sekarang, gitu, Pak. Gitu. Tapi kalau Bapak nggak mau laporkan, ya udahlah. Kalau barangnya nilainya kecil, ya nggak terlalu pengaruh juga, Pak. Gitu, Pak Bamana. Semoga membantu ya. Semoga ada budget untuk bisa ikut PPS lebih baik sih, Pak. Gitu. Ibu Erna Wang. Ko Awan, asuransi perlu dilaporkan di SPT nggak? Perlu, Bu. Dilaporkan senilai investasinya saja ya. Nilai investasinya saja. Oke. Semoga membantu, Bu Erna. Ibu Christian 2412. Kalau murni karyawan swasta, sebagian gaji yang sudah dipotong pajak diinvestasikan di saham. Cukup pembetulan saja kan? Betul Bu, cukup pembetulan saja. Kenapa? Karena semua hasil dari saham itu sudah kena PPh pajak final. Gitu. Jadi nggak usah khawatir. Kalau karyawan swasta mah nggak usah khawatir. Nggak usah PPS, cukup pembetulan SPT saja. Gitu Bu. Semoga membantu Bu Christine. Ibu Siandayani 59. Pak Awan, kalau mau ke PPS, kebijakan 2, yaitu uang tabungan di bank, itu ditulis uang tunai atau dilaporkan gimana ya? Oke. Kalau tabungan, Bu, jawabannya adalah pakai 012 ya. 012 yaitu tabungan. Nanti Ibu perlu tulis nomor rekeningnya berapa di bank apa, gitu, Bu. Bukan uang tunai ya, beda. Uang tunai itu adalah uang yang kita taruh di dalam kantong atau di lemari kita di rumah. Itu namanya uang tunai. Kalau ada di bank, itu namanya tabungan pakai kode 012, tabungan. Nanti perlu ditulis nama banknya apa, nomor rekeningnya berapa. Gitu, Bu. Semoga membantu, Bu, si Andayani. Ibu Yeye 2812. Oke. Kok kalau klaim asuransi dibayar pihak asuransi, apakah kena pajak? Tidak. Klaim asuransi itu bukan objek pajak, gitu, Bu. Jadi istilahnya gini, orang udah cilaka, udah meninggal, udah sakit, dapat asuransi, masa kena pajak gitu. Itu istilahnya, istilah orang pajak gitu. Intinya orang lagi cilaka, dikasih klaim dari asuransi, itu tidak kena pajak. Itu sesuai dengan undang-undang. Oke, bukan objek pajak, Bu. Semoga membantu, Bu Yeye. Bapak Barko 89, saudara nitip tanya, warisannya belum terbagi, mamanya sudah wafat, tidak pernah di SPT-in. Ada konsultan bilang PPS, ada juga yang saran tidak perlu PPS, karena belum dijual hartanya sekarang. Artinya nanti kalau udah dijual. Oke, warisan belum terbagi atas mamanya udah wafat. Pertanyaannya adalah, warisan ini sudah dilapor belum di SPT mamanya sebelum dia wafat? Mohon maaf, Pak. Nah, jika dia sudah dilapor di SPT Mama sebelum wafat, maka SPT ini sudah aman, harta ini sudah aman. Gitu. Tinggal dibagi ke anak-anaknya bebas gitu, beres. Tetapi jika harta ini belum dilapor di SPT Mama, maka jika Bapak punya budget, lebih baik nih laporkan ke PPS sekarang. Gitu sih, Pak. Itu lebih aman menghindari konflik. Nah, tapi kalau nggak ada budget, ya udah. Karena ini warisan, kan warisan bukan objek pajak kan gitu. Nah, maka Bapak tinggal laporkan ke SPT tahun berikutnya dengan alasan ini warisan, gitu. Memang betul sih warisan bukan objek pajak, gitu. Tapi kan siap-siap berantem sama orang pajak, karena kan orang pajak akan bilang, ini harta belum dilapor di SPT-nya si Mama nih, maka ini adalah objek pajak, gitu. Jadi tergantung budget sih, Pak. Kalau bisa sih PPS lebih baik. Saya mau membantu Pak Burko. Bapak Apsara 1984. Malam Pak Awan, saya ke PPS K1 uang tunai, tapi uang kepotong Pak Apsara. Mohon maaf, kepotong chattingnya. Mengenai apa Pak? Mohon maaf ya. Bapak Randy, TJ. Kok, kalau misalnya saya ada rumah. Rumahnya ini warisan dari orang tua. Tetapi, sebelum bikin surat wasiat, ortu udah keburu meninggal. Perlu ikut PPS nggak untuk rumahnya? Oke. Rumah dari orang tua. Pertanyaannya satu, Pak. Rumah ini sudah dilapor belum di SPT-nya orang tua?
Oke, kalau rumah ini sudah dilapor di SPT orang tua, maka aman Pak, ini tidak perlu masuk PPS, gitu. Kalau rumah ini belum dilapor di SPT orang tua, maka sebaiknya Bapak sebagai ahli warisnya melaporkan rumah ini di PPS, gitu sih Pak. Lebih baik begitu. Semoga membantu ya Pak, Mbak Randy. Bapak Apsara 1984. Malam Pak Awan, saya ikut PPS K1 uang tunai, tapi uangnya dibelikan Sun di tahun 2021. Apakah bisa? Bisa Pak, silahkan. Bisa. Jadi dulu uang tunai nih bentuknya. Sekarang berubah bentuk jadi Sun, silahkan. Mau berubah jadi mobil, boleh. Mau berubah jadi rumah, silahkan juga. Bebas Pak, Bu. Semoga membantu, Bu. Bapak Reglow, Suara Store. Nilai investasi asuransi kan tiap tahun bertambah. Sedangkan join asuransi sebelum 1990. Nilai yang di PPS angka per Desember 2020. Betul Pak, jawabannya begitu. Laporkanlah sesuai dengan kondisi Desember 2020. Oke. Kalau Bapak mau lebih hemat, Bapak tolong cek ke perusahaan asuransi. Berapa sih nilai per Desember 2015? Oke. Nilai per Desember 2015 itu masuk ke K1. Terus dari Desember 15 ke 2020 kan ada kenaikan. Nah, kenaikan inilah masuk ke K2 gitu. Kalau Bapak mau lebih repot sedikit seperti itu. Tetapi kalau Bapak merasa repot, nilainya juga mungkin nggak besar, langsung aja tembak angka Desember 2020 ke K2, kebijakan K2. Gitu, Pak. Saya mau membantu ya, Pak. Bapak Jika Limas. Baik kok, jelas banget, sangat membantu. Terima kasih kok. Sama-sama, Pak. Terima kasih, sama-sama. Bapak Guggenheim. Jika mau ikut PPS kebijakan 1, hartanya dalam bentuk uang tunai. Dan tunai itu dari hasil jual rumah tahun 2013. Apakah tunai itu berdasarkan NJOP atau bisakah berdasarkan nilai jual sebenarnya? Oke, jadi Bapak lupakan mengenai NJOP, lupakan mengenai nilai jual sebenarnya. Kan ini kan bentuknya uang tunai nih. Di Desember 2015, bentuknya apa? Apakah uang tunai atau tabungan atau deposito? Berapa nilainya? Itulah yang dilaporkan ke PPS K1-nya, Pak. Karena apa? Kan sudah dijual di 2013 kan? Berarti uangnya itu, jadi rumahnya itu sudah berubah bentuk jadi uang di 2013. Ya kan? Maka Bapak ikut K1, laporkan kondisi Desember 2015. Di Desember 2015, barangnya apa, bentuknya apa, nilainya berapa. Gitu, Pak. Jadi nggak usah pusing dengan yang dulu, yang rumah itu nggak usah lagi. Karena sudah nggak ada barangnya. Gitu, Pak. Saya mau membantu Pak Gungen. Kemudian, tadi kepotong. Mohon maaf, kepotong. Mohon maaf, kepotong tadi. Tadi siapa ya terakhir ya? Mohon maaf, masih saya cari dulu. Oke. Oke, lanjut. Oke, Bapak Lim 619. Malam Ko Awan mau tanya, kalau sebuah rumah sudah balik nama dari orang tua ke anak, lalu ibu bayar PPh balik nama 2,5% karena nggak ada NPWP dan belum lapor SPT atas rumah, apakah masih perlu ikut PPS? Pertanyaannya bukan itu, Pak. Pertanyaannya adalah, rumah ini sudah dilapor belum di SPT? Di SPT 2020 atau 2015? Gitu. Kalau dia sudah dilapor di SPT 2015 atau di SPT 2020, maka dia bukan objek PPS. Kalau dia belum dilapor, maka dia objek PPS. Gitu, Pak. Saya mau membantu ya, Pak. Gitu. Bapak Leo Victor. Pak mau tanya, jika pembangunan rumah tidak dilaporkan dalam SPT, aman nggak ya? Tapi saya mau ikut PPS juga, tetapi untuk objek PPS yang lain, bukan untuk objek bangunan tersebut. Oke, kalau menurut saya sih Pak ya, kalau Bapak punya budget, laporkanlah dengan kondisi yang sebenarnya. Supaya apa? Supaya di masa depan tuh nggak ada masalah lagi. Gitu loh. Takutnya nih, orang pajak datang nih ke rumah Bapak. Loh, di SPT cuma tanah, kenapa sekarang ada bangunan nih? Kenapa belum dilapor? Nah, itu jadi masalah, Pak. Gitu. Jadi saran saya, sebaiknya laporkanlah sesuai dengan kondisi yang sebenarnya. Jauh lebih aman, Pak. Memang keluar budget sedikit, keluar uang sedikit, nggak sedikit sih, tetapi akan lebih aman untuk kita gitu, Pak. Gitu. Supaya nggak jadi masalah di masa depan. Gitu. Saya mau membantu, Pak Victor.
Uh, Ibu Lik-Lik, pembetulan SPT 2020 memang masih bisa Pak Awan. Bisa Bu, SPT 2020 apakah masih bisa dibetulkan? Jawabannya bisa. Oke, tetapi dengan Ibu pembetulan SPT, Ibu tidak bisa ikut PPS. Gitu, mesti pilih. Kalau mau ikut PPS, maka tidak boleh pembetulan SPT 2020. Kalau mau pembetulan SPT, tidak boleh ikut PPS. Gitu, tinggal pilih. Gitu, Bu. Pilih salah satu. Nggak masalah, boleh Bu. Banyak orang berpikir, udah nggak boleh nih pembetulan SPT nih. Salah, salah. Tetap boleh pembetulan SPT. Tetapi kalau pembetulan SPT, maka tidak usah ikut PPS. Gitu, Bu. Semoga membantu, Bu. Bapak Ibu Susanti Vini, bolehkah PPS kebijakan 1 pakai harga AJB tahun 1991? Jawabannya tidak. Oke, PPS kebijakan 1 menggunakan NJOP 2015. Itu tertulis di undang-undang, Bu. Gitu. Itu perintah undang-undang. Jadi, untuk semua kebijakan 1 menggunakan NJOP 2015. Gitu, Bu. Semoga membantu, Bu Susanti Vini. Bapak Jika Limas, kalau sisa stok akhir tahun tersebut masih ada hutang stok tersebut yang belum dibayar, jadi masukin utang juga atau gimana kok? Kalau saya Pak, langsung saja Bapak nilai stok yang sesungguhnya milik Bapak ini berapa. Oke, anggaplah nilai stok itu 100, terus masih ada hutang 60 nih. Nah, maka 40 yang dilapor di PPS, gitu Pak. Ini spesialis untuk stok ya, khusus untuk stok barang. Gitu. Jadi nggak usah dilapor 100 terus hutangnya sekian tuh nggak usah. Cukup Bapak laporkan senilai yang Bapak punya aja, yang betul-betul Bapak miliki aja. Oke. Ini khusus untuk stok barang ya, gitu Pak Limas. Pak Jika Limas, semoga membantu Pak. Bapak JH Satria. Jika CV 2021 laba 100 juta, apakah pajak 2022 harus bayar minimal 100 juta kalikan 20%? Jawaban terima kasih. Oh, tidak Pak, tidak, bebas. Untuk 2022, lihatlah kondisi pembukuan di 2022. Lihatlah laba rugi di 2022, Pak. Kan kondisi bisa berubah, gitu, Pak. Nggak ada masalah. Jadi tidak harus tahun lalu untung 100 juta, tahun ini masih 100 juta lagi atau lebih. Enggak. Bebas, Pak, bebas. Sesuai dengan kondisi yang sebenarnya di tahun 2022 ini. Oke. By the way, pajak bukan 20% ya, Pak, tetapi 22%. Semoga membantu, Pak Satria. Bapak Raymond Sia. Ketika kita mendapat hibah atau warisan dari orang tua, apakah harus diikuti dengan balik nama? Atau jika belum, nggak apa-apa? Belum nggak apa-apa, Pak. Boleh saja. Dan harus ada dokumen pendukung nggak? Oke. Sebaiknya ada dokumen pendukung. Oke. Semua transaksi, terjadinya transaksi, kalau ada dokumen pendukung akan jauh lebih baik, Pak. Bapak jadi nggak usah ribut sama orang pajak. Ada dokumennya resmi gitu loh. Oke. Apakah perlu balik nama segera? Nggak juga kok. Tergantung budget. Kalau nggak ada budget, gimana mau baik nama? Gitu, Pak. Nggak ada masalah. Mengenai baik nama itu nanti tinggal diurus belakangan. Gitu, Pak. Saya mau membantu, Pak Raymond. Kemudian lanjut. Bapak Reglo Suara Store. Faktur pajak yang terlambat dibuka itu bisa masanya di bulan sebelumnya? Tidak, Pak. Tidak. Faktur pajak yang dibuka di bulan ini adalah untuk bulan ini. Gitu, Pak. Atau masanya tetap sama dengan bulan pembuatan. Sama dengan bulan pembuatan, Pak. Gitu. Jadi ada faktur di Januari lupa dibuka kan, sekarang dibuka di bulan Mei, maka ini menjadi faktur di bulan Mei, gitu Pak. Semoga membantu Pak Reglo. Bapak Rifan NWB. Pak Awan izin bertanya, saya dan istri masih memiliki NPWP masing-masing dan lapor SPT masing-masing, tapi tanpa perhitungan pro rate. Oke, kalau diajukan penggabungan NPWP, apakah akan diperiksa? Oke, jadi gini Pak, suami dan istri dua-duanya ikut PPS dahulu. Oke, ikut PPS yang kebijakan 2, maka 2020 ke belakang sudah tidak akan diperiksa. Oke, nah kemudian sekarang kan tahun 2022 nih, Bapak mengajukan penggabungan NPWP kan, artinya NPWP si istri dihapus kan? Nah, NPWP istri dihapus, maka ada kemungkinan akan diperiksa. Kemungkinan ya Pak, tidak wajib, belum tentu akan diperiksa, ada kemungkinan. Nah, ketika NPWP si istri diperiksa, maka ketahuan tidak diproret, maka tahun 2021 akan diminta pajaknya, ditagih pajaknya. Gitu, 2021 saja. Yang 2020 sudah kena PPS, sudah diampuni. Gitu, Pak. Saya mau membantu ya, Pak. Belum tentu diperiksa, Pak. Kalau orang pribadi sih, belum tentu diperiksa juga sih. Saya mau membantu Pak Rifan. Ibu Yunita CP. Saya belum pernah lapor SPT.
ini mau lapor untuk SPT 2020. Tapi tabungan yang perolehan sebelum 2020 nominalnya lebih besar daripada omset 2020. Berarti tabungan tersebut harus saya ikut PPS. Jawabannya betul, Bu. Atau langsung diakui harta di SPT 2020? Tidak bisa. Jadi SPT 2020 hartanya berasal dari penghasilan atau omset di 2020 saja. Gitu, Bu. Kalau ada harta yang lebih besar lagi, maka ada dua solusi. Solusi pertama adalah Ibu pembetulan mundur lagi. Kan boleh nih, pembetulan SPT 2019, 18, 17 dimundurin lagi kan boleh. Gitu. Gitu. Tapi nggak usah ke PPS jadi ya, nggak usah ke PPS. Tapi kalau Ibu nggak mau repot, maka setelah SPT 2020, nah, kelebihan hartanya langsung ke PPS, kebijakan 2. Gitu, Bu. Semoga membantu, Bu Yunita. Oke, Bapak Ton Yong 07. Kok tahun 2022 ini untuk UMKM 0,5% kan akan bebas pajak kalau omset 500 juta. Jika lebih dari 500 juta kan harus hitung proporsionalnya. Untuk pelaporan omset bagaimana? Oke, untuk bayar pajak sudah beres ya Pak, untuk bayar ya. Bapak tinggal bayar selebih dari 500 juta. Untuk pelaporannya kita belum tahu Pak. Untuk pelaporannya sampai sekarang belum ada PMK-nya. Jadi kita masih menunggu mengenai PMK-nya Pak. Mohon maaf para orang pajak masih sibuk gitu. Jadi pelan-pelan gitu Pak. Untuk pelaporannya kita masih belum tahu gitu. Lanjut Bapak Edi Wower 2022. Kepotong. Mohon maaf ya kepotong guys, kepotong teman-teman. Tadi siapa ya? Pak Wower. Oke, Bapak Edi Wawor 2022. Malam Pak Awan. Tadi Pak Awan bilang NPWP suami yang sudah meninggal bisa dilanjutkan ke istri. Kok bisa? AR malah anjurkan istri buat NPWP sendiri, lalu NPWP suami dinonefektifkan. Mohon pencerahannya. Jadi setahu saya Pak ya, setahu saya ada satu mekanisme yang namanya perubahan data. Gitu. Bapak tinggal datang kantor pajak, si istri yang suaminya meninggal datang ke KPP, bawa kartu NPWP suaminya, bilang, ini NPWP tolong dilanjutkan, tetapi ganti nama saya. Nomor NIK-nya nomor saya. Gitu, ganti nomor NIK. Bisa kok, bisa. Gitu. Ini supaya apa? Supaya semua historinya, semua database perpajakannya tidak hilang. Gitu loh. Kalau NPWP suami dihapus kemudian bikin baru, maka historinya kan mulai dari nol. Nanti takutnya di masalah gitu, Pak. Nah, lebih baik dia melanjutkan saja NPWP suaminya, gitu. Memang AR juga banyak yang masih mungkin kurang kurang update gitu. Coba datang ke KPP langsung, minta ke bagian pelayanan, gitu. Di bagian pelayanan NPWP, dia mungkin lebih paham, gitu. Bisa kok, bisa. Ganti nama dan ganti nomor NIK-nya, karena suami saya meninggal, gitu. Gitu, Pak. Semoga membantu ya, Pak. Pak Edi Wawan. Bapak Ben Setiawan. Pak Awan, saya ada saham di sekuritas, tapi belum dilaporkan. Tetapi sahamnya sudah pernah diambil, tapi arus kasnya dan posisi terakhir sudah sisa 20% sebelum PPS. Perlu nggak dilaporkan pas posisi terakhir? Oke, perlu Pak, perlu. Jadi kondisi terakhir di Desember 2020, kalau belum terlapor di SPT, maka perlu dilapor di SPT. Atau di PPS, gitu Pak. Saya mau membantu ya Pak. Oke. Bapak Johan Sah Balikpapan. Saya dapat email himbauan ikut PPS dari DJP. Di antaranya terdapat perbedaan yang signifikan antara data DJP dan data SPT 2020, terutama di kode 03. Padahal semua harta mohon maaf Pak kepotong. Nah, intinya gini. Kita tidak usah khawatir dengan data temuan DJP. Kita cukup lihat ke diri sendiri. Oke, kita cukup lihat ke diri sendiri, apa betul saya punya harta yang belum dilaporkan. Kalau memang betul, maka kita laporkan. Kalau tidak, maka nggak usah khawatir. Gitu. Kadang-kadang data pajak juga tidak akurat, gitu Pak. Nggak masalah. Ini lanjut nih. Harta tersebut sudah saya laporkan di SPT 2020. Apakah saya ikutkan PPS atau gimana? Terima kasih Pak Johan. Oke, jadi gini Pak, kalau Bapak sudah laporkan di SPT 2020, maka sudah nggak usah khawatir, nggak ada masalah. Gitu. Mengenai data DJP itu kadang-kadang datanya agak ngawur tuh kadang-kadang ya, nggak masalah juga sih, nggak apa-apa. Gitu. Yang penting Bapak sudah laporkan SPT sudah betul Pak. Gitu. Oke.
Lanjut, Bapak Edi Limartin. Tanya lagi ke Awan. Rumah yang diwariskan tahun perolehan 1998, harganya 150 juta. NJOP di 2021 menjadi 1 miliar. Pakai harga yang mana ya, Pak? Pakailah harga NJOP 2015, Pak. Bukan NJOP 2021 ya, bukan. NJOP 2015. Bapak tolong cek lagi, dicari lagi NJOP 2015-nya, Pak. Gitu. Bapak ikut kebijakan 1, ya. Kebijakan 1 pakai NJOP 2015. Bukan NJOP hari ini, bukan. Gitu, Pak. Saya mau membantu, Pak Edi. Ibu Semito, jual emas bagaimana tahu untungnya kalau emas dapat waktu nikah? Oke, ya gini, kita ngitung cari di Google atau di Antam, di tahun ibu menikah, waktu itu harga emas rata-ratanya saja berapa? Rata-ratanya berapa? Nah, sekarang dijual harganya berapa? Nah, keuntungan inilah jadi objek pajak gitu, Bu. Kalau emang itu hadiah, ya udah dicek aja di Google waktu tahun itu rata-rata nilai emas harganya berapa, gitu, Bu. Semoga membantu, Bu Semito. Bapak Edi Wawor 2022. Pak Awan, contoh nilai investasi dari asuransi yang harus dilaporkan seperti apa? Makasih, Pak. Nah, Bapak datang ke agen asuransi, bilang ke dia, saya mau lapor pajak, tolong minta cetakin portofolio investasi saya. Oke? Orang agen asuransi sudah paham, sudah biasa, sudah tahu gitu, Pak. Minta tolong ke agen asuransinya, gitu, Pak. Semoga membantu, Pak. Ibu Sriuti 99, mohon maaf, kalau sudah ikut PPS kebijakan 1, tapi pakai NJOP 2019, bagaimana? Oke, Ibu sudah terlanjur nih ikut PPS, pakai NJOP 2019. Tidak apa-apa, Bu, nggak masalah. Negara berterima kasih karena Ibu menggunakan harga yang lebih mahal dibanding yang seharusnya. Nggak apa-apa. Relakan saja, Bu, uangnya untuk pajak negara. Ibu membantu pembangunan negara, gitu. Pembangunan ibu kota baru. Bercanda ya. Semoga membantu, Bu Sriuti. Ibu Natalisa, kalau asuransi bukan unit link, apa juga harus ikut PPS? Oke, kita nggak usah lihat itu unit link atau bukan unit link, Bu. Yang kita perlu tahu adalah tanya ke agen asuransinya. Ini ada nilai tunai nggak? Ini ada nilai investasinya nggak? Kalau ada, apapun namanya, link ataupun bukan link, maka dia perlu lapor ke PPS. Gitu. Tetapi kalau dia tidak ada nilai asuransi, nilai investasinya, maka dia tidak usah ke PPS. Gitu. Saya mau membantu, Bu Natali. Ibu Rifka Bali. Malam, Pak, kalau saya sewa lagan, lalu saya sublease. Oh, disewakan kembali kepada orang lain, ada keuntungan. Apakah cukup bayar PPh 4.1 atau keuntungan juga kena pajak lagi? Maksud Ibu PPh 4 ayat 2 ya? Oke, kalau Ibu berniat baik dan bersedia bayar PPh 4 ayat 2 10%, maka ini sudah PPh final. Tidak ada namanya PPh keuntungan lagi untuk pajak final, gitu, Bu. Jadi untuk sewa, mau disewakan nilai tinggi juga sudah untung gede juga nggak apa-apa. Yang penting Ibu sudah bayar 10%-nya ya. Yang 4,4 ayat 2 ya, 10%. Gitu. Tapi kalau Ibu nggak bayar pajak sewanya, karena ini hanyalah istilahnya komisi, maka atas komisi itu, keuntungan itu tetap kena pajak biasa. Gitu, Bu. Saya mau membantu, Bu Rifka Bali. Oke, Bapak Reglo Suara Stop. Dividen bisa tidak kena pajak. Caranya gimana ya, kok? Caranya adalah dengan diinvestasikan. Cara investasinya sudah saya baca tapi masih tidak paham. Oke, Bapak terima dividen nih. Ditransfer dari sebuah PT ke rekening Bapak dong, dividen. Cara supaya dia tidak kena pajak adalah diinvestasikan kembali. Caranya gimana? 1, dibeliin SBN, atau SUN, atau ORI, atau SBR, atau apapun surat hutang negara. Kedua, dibelikan tabungan atau deposito. Itu juga bisa. Ketiga, dibelikan properti juga bisa. Oke. Keempat, diinvestasikan ke saham lagi juga boleh. Oke. Yang tidak boleh adalah dipakai buat beli makan habis duitnya. Itu nggak boleh. Itu kena PPh 10%. Gitu, Pak. Jadi, apabila uang itu tidak dipakai untuk biaya hidup dan tidak habis, maka itu sudah termasuk investasi. Gitu. Saya mau membantu Pak Reglo. Ibu Teresa Beatrice. Untuk asuransi jiwa tradisional, tidak ada nilai investasinya. Cair UP jika meninggal. Apakah perlu dilaporkan di SPT? Tidak perlu. Tidak perlu, Pak, Bu. Kalau sifatnya hangus, artinya kalau hari ini gua baik-baik saja, terus gua tutup polisnya dan tidak ada uang yang cair, maka itu artinya murni tradisional, itu tidak usah dilapor di SPT ataupun di PPS. Semoga membantu, Bu Teresa. Oke. Bapak Johannes Salim.
Kalau saya punya asuransi kesehatan murni, yang kalau tidak ada klaim, dalam 5 tahun, uang akan kembali 100%. Apakah kepotong ya? Nah, saya sudah tahu jawabannya. Jawabannya adalah ini investasi, Pak. Kalau uang itu dijanjikan akan kembali, maka itu adalah investasi. Sebaiknya dilapor dari sekarang. Tahun pertama dilaporkanlah 20%, tahun kedua lapor 40%, tahun ketiga 60%, sampai tahun kelima lapor 100%, tahun keenam uangnya balik kan, nah tinggal ganti aja dari investasi asuransi diganti jadi tabungan atau uang, gitu Pak. Itu adalah investasi, clear ya Pak? Saya mau membantu Pak Johannes Salim. Bapak Johannes Salim harus dilaporkan? Iya, harus dilaporkan Pak, itu adalah investasi. Di SPT saya, iya Pak, betul. Pak Barko, belum pernah di SPT Mama, Pak. Ini yang tadi ya, Pak. Maka itu objek PPS, Pak. Lebih baik sih dilapor ke PPS. Gitu. Walaupun itu warisan atau hibah. Gitu. Pak Barko, oke, thank you, Pak. Sudah terjawab. Terima kasih, Pak. Sama-sama. Oke. Sudah jam 9 ya, teman-teman. Pak Randi, makasih banyak kawan sama-sama, Pak. Saya akan jawab lagi, teman-teman. Bapak Ganta Sorjaya. Pak, izin tanya, kalau asuransi kesehatan apa perlu dilaporkan? Oke, tanya ke agen asuransinya, Bu. Apakah asuransi ini ada nilai tunainya atau nilai investasinya? Kalau ada nilai tunai atau ada nilai investasi, maka dia perlu lapor ke PPS atau ke SPT. Gitu, Bu. Oke, Pak Haimok. Malam kok beli mobil di tahun 2019, jual di tahun 2020. Gimana cara masuk ke SPT, masukin ke PPS-nya? Gampang. Jadi ketika Bapak jual, kan jadi uang. Jadi uang kan? Uang itu ada di tabungan kan? Nah, tabungan ini sudah dilapor belum di SPT? Nah, kalau tabungan ini belum dilapor di SPT, maka tabungan ini jadi objek PPS. Gitu, Pak. Atau boleh pemunculan SPT. Silakan dipilih yang mana yang lebih baik. Gitu, Pak Amok. Oke, itu ya teman-teman ya. Sudah jam 9, jadi saya mohon maaf belum bisa menjawab semua pertanyaan teman-teman. Kita akan ketemu lagi di live Instagram setiap hari Senin jam 8 malam, teman-teman. Mungkin minggu depan ketemu lagi jam 8 malam ya. Nah, bagi teman-teman yang mau konsultasi khusus bisa hubungi ke www.ta2022.com ya, di www.ta2022.com. Oke, terima kasih teman-teman, terima kasih semua. Sampai jumpa lagi minggu depan jam 8 malam hari Senin. Selamat malam semua. Mari.